Ya, oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan ya teman-teman, bisa dikumpulin. Telat-telat semenit, 2 menit nggak apa-apa lah. Oke, sambil dibahas. Nah, jadi problemnya hari ini adalah ini ya, kita cari solusi dari persamaan 1170 sampai 1172 itu yang dari kuliah kemarin. Itu dengan ya persamaannya kayak gini. Jadi intinya ini kan menggambarkan gerak 3 dimensi dari projectile yang ada di permukaan bumi gitu. Jadi dia merasakan ada efek Coriolisnya. Efek Coriolisnya bergantung terhadap sudut lambda. Di sini sudut lambda adalah sudut terhadap ekuator. Ya, jadi bukan sudut polar yang seperti biasanya. Kita tarik sudutnya dari ekuator. Jadi nanti kan kasus-kasus khususnya. Bentar, saya buka soalnya dulu. Itu ya. Jadi kasus khusus yang bakal ditinjau adalah yang pertama di daerah ekuator. Jadi lambdanya akan sama dengan 0. Ini di ekuator. Terus yang kedua di kutub utara. Kalau kutub utara berarti 90 derajat dari ekuator. Kita punya lambda sama dengan pi per 2 utara. Oke, nah jadi dari situ langsung aja kita sama disiapkan juga kondisi awal ya. Kita asumsiin aja nanti projectile berada di pusat koordinat. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Dan dia punya kecepatan yang ya ada ke berbagai arah gitu. Kecepatannya jadi arbitrary. Ada Vx, Vy, dan Vz. Semuanya sesuai sama arahnya. Tapi ini cuma berlaku di T sama dengan 0 aja. Nah, ini kondisi awal kita. Asumsinya partikelnya punya kecepatan arbitrary. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja ya. Atau kalau misalkan videonya putus-putus. Nah, kasus pertama adalah kasus ekuator. Kasus lambda sama dengan 0. Nah, dengan demikian, kalau kita ambil di ekuator, lambda sama dengan 0, X double dot-nya, kan itu bergantung sama cos lambda sama sin lambda. Bagian sin lambda kan sama dengan 0, karena sin 0 sama dengan 0. Jadi, kita cuma punya bagian cos-nya aja. Cos 0 sama dengan 1. Jadi, sini kita punya X double dot sama dengan minus 2 omega Z dot
Lalu bagian y double dot kita punya 0 ya, karena sin 0 sama dengan 0. Lastly kita punya z double dot sama dengan karena dia bergantung sama cos lambda, maka dia ada karena cos 0 sama dengan 1. So z double dot sama dengan minus g plus 2 omega x dot. Nah, persamaannya jadi jauh lebih sederhana. Kita selesaikan yang ini. Pertama, lihat bahwa y double dot itu sama dengan 0. Artinya tidak ada percepatan di arah y, gitu ya, nggak ada percepatan ke arah utara. Sehingga kita dapat kalau nggak ada percepatan pasti dia GLB, ya kan, gerak lurus beraturan. Gitu. Jadi langsung kita bisa simpulkan bahwa y itu pasti berbentuk VY kali T. Nah, dengan demikian kita sekarang tinggal perlu fokus sama persamaan X dan persamaan Z. Nah, tapi kalian bisa observe kalau X dan Z ini apa ya, bertukar gitu kan. Percepatan di X itu bergantung sama kecepatan di Z, dan sebaliknya. Percepatan di Z bergantung sama kecepatan di X. Gitu. Nah, gimana cara menyelesaikan persamaan seperti ini? Triknya adalah ambil turunan ketiga. Misalkan, yang mana yang sederhana ya? Nah, kita turunkan Z double dot, kita turunin persamaan yang ini nih. Persamaan ketiganya kita turunkan sekali lagi. Sehingga kita akan dapat yang Z double dot jadi Z triple dot kan. Karena kita turunin sekali lagi. Minus G, karena konstan dia 0. Jadi ya kita biarin aja. Ditambah 2 omega X dotnya, karena kita turunin sekali berubah jadi X double dot. Nah, lalu kita kan tahu itu X double dot. Jadi kita punya hubungan X double dot itu sama dengan Z triple dot per 2 omega. Gitu. Nah, ini bisa kita substitusikan persamaan 1. Ambil turunan ketiga dari persamaan 3 gitu ya. Ini 1, 2, 3. Lalu substitusikan ke persamaan 1. So, kita bakal punya yang X double dotnya kita substitusikan jadi Z triple dot per 2 omega itu akan sama dengan minus 2 omega Z dot. Gitu kan? Atau di sini bisa kita tuliskan ulang menjadi turunan kedua dari Z dot, ya kan Z dot kalau kita turunin 2 kali jadi Z triple dot, titiknya ada 3, itu sama dengan minus 4 omega Z dot. Nah, ini merupakan dan tidak bukan merupakan persamaan gerak harmonik sederhana. Nah, jadi kita bisa expect bahwa nanti solusinya itu solusi harmonik sederhana. Memiliki solusi Z dot itu sama dengan misalkan kita ambil konstantanya AZ
dan AZ cos 2 omega T plus BZ sin 2 omega T. Nah, AZ dan BZ ini nanti akan kita tentukan dari keadaan awal. Oke. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita... ya, oke, kita tinggal masuk ke keadaan awal aja. Nah, pertama, tinjau keadaan awal dari Z dot. Nah, Z dot di awal kita punya kan, dia adalah VZ. Gitu. Sehingga Z dot 0 itu adalah VZ. Nanti kita masukin ke atas. Dan kita juga perlu Z double dot 0. Nah, Z double dot 0. Nah, dari persamaan ketiga, Z double dot saat T sama dengan 0, berarti X dotnya kan sama dengan Vx. Berarti Z double dot itu sama dengan minus G plus 2 omega kali Vx. Dua omega Vx. Nah, ini sekarang kita coba substitusikan ke solusi Z dot yang kita punya di sini. Ya, kita substitusikan ke atas. Berarti ya dengan demikian VZ itu sama dengan AZ. Nah, cos 2 omega T tapi diambil T-nya sama dengan 0. Berarti cos 0 kan. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi nggak usah kita tulis ya, kali 1 gitu aja. Dan bagian BZ-nya itu kan dikali dengan sin 0. Karena T-nya sama dengan 0 gitu. Sin 0 sama dengan 0, maka BZ-nya ya udah nggak perlu kita tulis. Oke. Nah, lalu kita turunkan sekali persamaan yang di atas itu. Jadi Z double dot. Sehingga nanti kalau kita substitusikan ininya, syarat awalnya, keadaan awalnya, minus G plus 2 omega Vx. Ini akan sama dengan, kalau buat Z double dot kan diturunin sekali. Cos 2 omega T, kalau kita turunin, akan menjadi minus sin. Ya kan? Nah, sehingga nanti suku depannya 0. Karena dia sin. Ini kan turunannya sin. Gitu. Nanti akan sama dengan 0. Nah, sebaliknya sekarang, yang belakang, turunan sin kan jadi cos. Nah, cos 0, karena kita ambilnya T sama dengan 0, itu kan sama dengan 1. Jadi, kita punya ini bakal jadi 2 omeganya keluar ya, karena kita pakai aturan rantai. 2 omega BZ. So, ini jadi 2 omega BZ. Tapi perlu diingat bahwa ini cuma berlaku untuk T sama dengan 0. Nah, oke, kita selesai sekarang. Kita dapetin bahwa AZ itu sama dengan VZ, terus BZ itu sama dengan berapa tuh? Minus G per 2 omega ditambah Vx. Nah, sehingga kita dapat Z dot sama dengan, kita tinggal masukin AZ-nya adalah VZ cos 2 omega T ditambah BZ-nya adalah Vx
min G per 2 omega sin 2 omega T. Nah, tentunya ini belum selesai. Karena yang kita dapetin adalah persamaan untuk kecepatan di arah Z kan. Tapi kita mau posisi arah Z yaitu ZT. Gitu. Nah, persamaan di atas dapat diintegralkan menjadi atas dapat diintegralkan. Nah, itu kalau kita integralkan sekali, kita akan dapat Z sama dengan cos. Kalau kita integralkan kan bakal dapat min sin ya. Jadi itu jadi minus VZ per omega sin 2 omega T. Nah, sin, ini ada duanya, per 2 omega. Bagian sinnya kalau kita integralin, kita dapat cos. Ini nggak ada min. Ya, integral cos itu sin, terus integral sin adalah minus cos. Jadi ini plus G per 2 omega min Vx. Ya, saya balik biar nggak perlu nulis minus di depan. Cos 2 omega T. Oke, selesai sampai situ. Nah, ya dikotakin aja berarti karena kita udah sampai di jawabannya. Kita punya Y fungsi T. Kita juga udah punya Z fungsi T. Maka yang terakhir kita perlu cari adalah X fungsi T. Kita lihat kita bisa berangkat dari ya, kita punya persamaan ini. Kita punya persamaan X double dot sama dengan minus 2 omega Z dot. Jadi kita bisa langsung lompat ke situ. Jadi untuk mencari X, gunakan 1. Yaitu X double dot sama dengan minus 2 omega Z dot. Nah, Z dot itu adalah persamaan yang udah kita cari tadi, panjang itu. Nah, bisa kita masukkan aja berarti kan. VZ, jadi itu sama dengan minus 2 omega Z sin 2 omega T ditambah dengan gitu, minus 2 omega Vx min G per 2 omega cos Z dotnya cos, ini depannya cos, belakangnya baru sin. Oke. Selanjutnya kita bisa integralkan. Didapat X dot kan tentunya. X dot karena dia punya keadaan awal ya, yaitu Vx, itu maka ruas kirinya itu menjadi X dot min Vx. Nah, ruas kanannya adalah integral dari suku yang ini terhadap waktu.
Oke, integral terhadap waktu kan berarti apa tuh? Minus integral cos min sin ya. Jadi itu menjadi minus VZ sin 2 omega T. Yang belakang jadi plus Vx min G per 2 omega cos 2 omega T. Nah, atau ya kita tuliskan aja dalam X dot. Itu, sehingga nanti Vx-nya kan pindah ruas ke kanan. Itu kita punya minus Vz sin 2 omega T plus Vx min G per 2 omega cos 2 omega T plus Vx. Ups. Nah, dapat digunakan lagi kan sama yang kita sini. Jadi kalau kita integralkan, kita sampai ke solusinya, yaitu X sebagai fungsi T. Kita integralkan sekali lagi. Kita dapat X sama dengan integral sin adalah min cos. Jadi ini kita punya Vz per 2 omega cos 2 omega T. Lalu integral cos adalah sin. Maka kita punya plus sebentar, ada salah tulis nggak tadi? Oh, ini ada per 2 omeganya. Sini aja deh. Nah, sama. Ini juga Vx min G per 2 omega cos 2 omega T. Sorry. Integral cosin. Ditambah Vx konstan, kalau kita integralkan berarti tinggal dikali sama T aja. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari X fungsi T. Nah, bisa dilihat ya, semuanya hal yang berantakan ini, itu nggak akan kita temui jika omega-nya sama dengan 0. Gitu. Atau Vz dan Vx-nya sama dengan 0. Ya, yang artinya ya bendanya diem aja. Gitu. Jadi, semua efek Coriolis itu timbul akibat bendanya bergerak. Kalau bendanya diem, kita nggak bisa ngelihat gitu. Kita misalkan taruh buku di atas meja, kita nggak bisa mengukur gaya Coriolis. Tapi kalau bukunya kita lempar, terus kita tinjau geraknya, kita lihat gimana trajektorinya, kita baru bisa melihat efek Coriolis gitu. Dan juga efek Coriolis ini sangat kecil, ya hampir nggak kelihatan sebenarnya, karena omega bumi kan sangat kecil, kan? Kecepatan sudut bumi 2pi per 24 jam. Itu jadi suku cos sama suku sin omeganya itu kecil, nggak terlalu kelihatan. Oke, caranya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu boleh. Saya lihat di beberapa yang kalian kumpulin, ada yang ngerjainnya nggak ini ya, nggak consider bahwa kecepatannya itu bergantung terhadap waktu juga gitu. Jadi udah di set kecepatan di awal sama dengan konstan, terus jadinya kan benernya tinggal integral doang. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi semuanya bergantung pada waktu.
saling terkapal lah gitu istilah sama diferensialnya. X bergantung sama Z, semuanya saling bergantung. Z-nya bergantung sama X dan sebaliknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke bagian 2-nya. Ini berarti nomor 2. Nah, sekarang kasus di kutub. Kasus di kutub nih yang sebenarnya yang hampir tidak merasakan gaya Coriolis gitu ya. Nanti kita lihat di persamaannya. Itu kan kayak well known fact gitu kalau kalian baca ensiklopedia bahwa di gaya Coriolis paling kecil adanya di kutub. Nah, sekarang kita lihat gimana secara matematik kita bisa tunjukkan itu. Pertama X double dot-nya dulu. Kita lihat balik ke persamaan yang besar. X double dot ketika dia di kutub, maka lambda adalah pi per 2, sin lambda berarti sama dengan 1, dan cos lambda sama dengan 0. Sehingga X double dot itu sama dengan 2 omega kali Y dot. Lalu Y double dot sekarang ada nilainya. Karena sin lambda atau sin pi per 2 itu sama dengan 1. Jadi Y double dot itu sama dengan minus 2 omega X dot. Y double dot sama dengan minus 2 omega X dot. Lalu Z-nya, Z double dot tinggal minus G saja. Jadi sekarang yang GLBB sih jadinya ya, GLBB itu di bagiannya. Dan kita lihat dia persamaannya bisa langsung disimpulkan bahwa sama dengan minus, itu kita integralin 2 kali ya, jadinya minus GT kuadrat per 2, dan karena kita punya awal ada bagian PZ nya juga. Halo Mir, suara kamu kecil Mir. Oke, kejauhan kayak mikrofon. Saya kurang begitu jelas juga, nggak tahu kalau yang lain gimana tuh. Gimana teman-teman? Kalau sekarang Udah dari jelas, tadi atau sekarang jelas. Oh, sekarang jelas ya. Ya udah, saya lanjutin ya, Pak. Oke. Oke. Kita udah punya yang bagian Z-nya, yaitu pasti GLBB. Sekarang tinggal kita lanjutin bagian X sama Y pakai trik yang sama. Gitu. Jadi kita turunkan. Oh ya, kita labelin lagi ya. 1, 2, 3. Gitu. Label-labelnya ini cuma buat bagian ini doang. Jadi kita ulang lagi dari 1, 2, 3 labelnya. Turunkan sama aja, berarti X double dot aja. Sehingga nanti kita akan dapat X triple dot sama dengan 2 omega Y double dot. Nah, substitusikan ini ke persamaan 2 berarti. Turunkan ini dari persamaan 1 ya. Kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga kita akan mendapatkan X triple dot .
itu sama dengan minus 4 omega kuadrat X dot. Nah, ini berarti sama kayak yang tadi. Dia bakal punya solusi gerak harmonik sederhana. Persamaan gerak harmonik sederhana yang memiliki solusi X dot sama dengan AX cos 2 omega T plus BX sin 2 omega T. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi tinjau syarat awalnya. Tinjau keadaan awal. Kita punya X dot 0 sama dengan Vx. Dan X double dot 0. X double dot itu tadi kan 2 omega Y dot. Nah, Y dotnya saat T sama dengan 0 adalah Vy. Jadi kita punya 2 omega Vy. Nah, ini kita masukkan kembali ke persamaan X dot di atas. Substitusikan ke solusi X dot T sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan pertama Vx itu akan sama dengan, kalau kita ambil T sama dengan 0, sama sin 2 omega T berarti sama dengan 0, pas 2 omega T yang sama dengan 1, kita punya AX sama dengan Vx. Nah, lalu X double dot itu adalah turunan dari X dot, maka kita punya 2 omega Vy. Halo Mir, suara kamu kecil lagi Mir. Suara kecil. Ya, ya. Apa masalah koneksi mungkin ya? Kenapa? Kalau sekarang gimana, Pak? Sekarang jelas. Cuma kalau tadi kamu tiba-tiba gede, terus kecil gitu. Oh. Aneh juga. Ya, saya coba lagi, Pak. Oke. Posisi mikrofonnya kayaknya. Kelihatan Sekarang ya. gimana, Pak? Udah jelas belum suara saya, Pak? Sudah. Sekarang sudah. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Solusi AX dan BX-nya kita masukkan ke persamaan X dot. Nah, ini sehingga X dot itu sama dengan Vx cos 2 omega T ditambah Bx-nya adalah sebentar. Ini bukan Bx saja, tapi Bx per 2 omega ya. Bx per 2 omega. 2 omega Bx. Maaf, 2 omega Bx. Karena kan kita turunkan tadi X dot-nya terhadap T, jadi ada faktor 2 omeganya dari aturan rantai. Nah, sehingga Bx itu sama dengan Vy. Nah, ini Vy sin 2 omega T. Nah, dari sini udah kita pakai cara yang sama. Kita integralkan sekali, maka akan didapatkan X sebagai fungsi T. Integralkan.
maka akan didapat X sama dengan minus plus Vx per 2 omega sin 2 omega T minus Vy per 2 omega cos 2 omega T. Kita kotakin karena ini udah solusi akhir dari X. Nah, terakhir sekarang berarti tinggal kita cari solusi dari Y dot. Tinjau. Y double dot. Kan tadi kita udah tuliskan di awal, dia sama dengan minus 2 omega X dot. X dotnya ternyata kita udah punya, yaitu Vx, itu Vx cos dan Vy sin. Maka tinggal kita masukin aja. Ini jadi minus 2 omega Vx cos 2 omega T minus 2 omega, kurang rapi, sin 2 omega T. Vy. Nah, tinggal kita integralkan 2 kali sekarang. Integralkan. Didapat Y dot sama dengan minus cos diintegralkan jadi minus sin Vx sin 2 omega T. Nah, bagian sinnya jadi plus cos. Plus Vy cos 2 omega T. Selanjutnya, oh iya, Y dotnya punya kecepatan awal. Di bagian dia kita punya kecepatan awal. Jadi, Y dot min Y. Nah, begitu. Lalu selanjutnya kita integralkan sekali lagi untuk mendapatkan Y sebagai fungsi T. Integralkan lagi. Didapat Y sama dengan bagian min sin-nya, kalau kita integralkan jadi cos. Berarti jadi Vx per 2 omega cos 2 omega T. Bagian cosnya kalau kita integralin dapatnya sin. Jadi plus Vy per 2 omega sin 2 omega T. Nah, jangan lupa ada V-nya juga. V-nya udah kita pindah ruas ke kanan. Kalau kita integralin sekali terhadap waktu, jadinya Vy dikali T. Oke. Selesai. Nah, bisa dilihat ya. Lebih gampang sekarang lihatnya Y sama X. Mereka tuh kayak saling bertukar gitu. Bagian X-nya itu, kalau di bagian X-nya kita punya sin, ya yang suku pertama, di bagian Y-nya kita punya cos. Suku keduanya juga saling bertukar. Kalau di bagian X kita punya cos, di bagian Y-nya kita punya sin gitu. Jadi kayak dia kayak bergerak melingkar gitu. Jadi ada selain gerak lurusnya yang di bagian sini di suku terakhir, dia juga punya suku-suku yang menggambarkan gerak melingkar, datangnya dari gerak dari efek Coriolis pada benda. Oke, nah saya kira gitu solusinya. Jadi intinya triknya sama buat kedua soal, kita cukup cari turunan ketiga dari salah satunya. Tuh, bisa dipilih Y, bisa dipilih X.
Yang intinya nanti kita bawa ke persamaan gerak harmonik sederhana buat memunculkan bagian cos sama sinnya itu. Ya, saya kira itu solusinya. Saya kembalikan ke Pak Bobi. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada yang saya cek sekilas nggak ada yang benar-benar benar ya dari jawaban kalian yang ada di Teams. Ada yang hampir tapi nggak selesai juga. Silakan kalau mungkin yang ada yang kurang jelas. Eh, Oh ya, Mir, mungkin saya minta kamu untuk bahas sebentar terkait dengan metode perturbatif, tuh nggak, Mir? Di konteksnya apa, Pak? Konteksnya biasanya persamaan orbit. Jadi seperti Saya persamaan belum biner nyiapin, perturbatif gitu. belum nyiapin saya, Pak. Oh ya udah deh kalau gitu. Mungkin nanti lain kali aja. Iya, pertemuan Hmm, selanjutnya gitu mungkin, Pak. ya udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan,